Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program Sapa Senja. Hari ini kita akan belajar satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu tujuan hidup. Sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya hidup kita di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya. Dan di sini kita melihat bahwa sebenarnya ada tujuan utama yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan ini juga menjadi suatu nasihat yang luar biasa bagi kita orang yang percaya yang hidup di zaman sekarang ini. Nah, kalau saya melihat dari ayat ini, saya melihat ada 3 hal utama berkaitan dengan tujuan hidup manusia di dalam dunia ini. Nah, hal apakah yang dapat kita lihat? Yang pertama di sana dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Jadi, berkaitan dengan tujuan hidup kita sebagai orang percaya, maka satu hal yang mesti kita pahami dan sadari betul adalah bahwa kita ini adalah buatan Allah. Manusia itu terdiri dari 3 bagian, ya, boleh saya katakan demikian ya, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ketiga-tiganya ini diberikan oleh Tuhan. Ya, Tuhan adalah penciptanya. Ya, kita bisa bernafas, kita memiliki tubuh, ya, yang ganteng, yang cantik, ya, dan kita memiliki roh. Semuanya diberikan oleh Tuhan, dan itu memiliki tujuan. Kita harus sadar bahwa apapun kondisi kita sekarang, baikkah kita sempurna secara fisik menurut mata manusia, atau mungkin kita punya kelemahan, kita harus sadar betul bahwa kita ini buatan Allah. Pemilik utama kita adalah Tuhan. Jadi, kita tidak punya hak atas hidup kita sendiri, tetapi hanya Tuhan yang berhak. Oleh karena itu, Tuhanlah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Itu yang pertama, yaitu menyadari bahwa siapa kita sebenarnya. Lalu yang kedua, di sana dikatakan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ternyata seseorang yang dibuat atau diciptakan oleh Allah memiliki tujuan. Tujuannya itu apa? Yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Almarhum Bapak Gembala kita pernah mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan baik apakah yang dimaksud di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 adalah bahwa pekerjaan baik itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang juga dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itulah pekerjaan-pekerjaan baik. Salah satu contoh sederhananya adalah ketika kita membantu orang lain. Di dalam Matius pasal 25, di sana juga jelas mengatakan bahwa ketika engkau melakukannya untuk mereka, sesungguhnya engkau telah melakukannya untuk aku. Jadi kita memberikan bantuan, ya. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kasih, Tuhan Yesus selalu mengajarkan kebaikan, Tuhan Yesus selalu mengajarkan pengampunan. Itulah sebenarnya pekerjaan-pekerjaan baik, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, maka kita juga mestinya mengasihi orang lain, sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus kerjakan itulah yang menjadi tugas utama kita sebagai orang percaya. Lalu hal yang ketiga berkaitan dengan tujuan hidup ialah Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi tugas orang percaya, karena kita ini buatan Allah, kita memiliki tujuan untuk melakukan pekerjaan baik, tetapi kita mesti sadar bahwa kita harus hidup di dalam Tuhan. Ya, kita boleh melakukan hal-hal yang baik, tapi hal yang penting adalah kita juga harus hidup di dalam Tuhan. Artinya kehidupan kerohanian kita harus semakin baik dari hari ke hari. Tidak mungkin kita mengajarkan sesuatu yang baik kalau kita tidak memiliki sesuatu yang baik juga. Apa yang kita punya, itulah yang kita bagikan. Kita tidak bisa membagikan di luar dari apa yang tidak kita punya. Kita mesti sadar betul bahwa sesungguhnya kehidupan kita itu bukanlah kehidupan untuk diri kita sendiri, tetapi Allah lah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita, kita ini buatan Tuhan, maka kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 17 firman Tuhan mengatakan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Jadi apapun yang kita kerjakan di dunia ini, kita harus sadar bahwa semuanya memiliki ending, ya. Dan kita hidup di dalam kekekalan. Oleh karena itu, kalau kita mau memikirkan kekekalan, mestinya kita harus sadar penuh bahwa kita punya tugas yang utama di dalam dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.